Jutaan pengikut Asaram udah siap mau invasi kota Jodhpur. Mereka mau bikin kerusuhan berdarah, bakar-bakar kota, dan nyerbu pengadilan kalau sampai Asaram sampai divonis bersalah. Gila kan? Satu orang ini loh bisa menyebabkan kerusuhan segini gilanya. Guys, buru sini kumpul, siapin kopi atau teh kalian, karena cerita kali ini bener-bener bikin gue mikir. Anjir, cerita kayak gini tuh ada ya di dunia nyata? Gue pikir cuma ada di film aja. Serius deh, kalian tahu gak sih ada manusia yang dipanggil Godman atau manusia dewa? Ya, fenomena ini tuh nyata banget guys. Ada seorang manusia yang dipuja sedemikian rupa sampai-sampai level mereka di mata pengikutnya itu udah setara sama Tuhan. Nah, kasus yang mau gue ceritain hari ini adalah tentang salah satu Godman paling besar, paling kaya, dan paling berkuasa dalam sejarah modern India. Namanya adalah Asaram Bapu. Cerita ini tuh punya segalanya guys. Ada drama, sekte sesat, kekayaan triliunan rupiah, politisi yang tunduk, pembunuh bayaran ala mafia, sampai plot twist bagaimana seorang anak perempuan berumur 16 tahun bisa berhasil menghancurkan pria yang dikenal sebagai pria yang kebal hukum atau pria Tuhan. Penasaran kan? Yuk kita gas! Buat ngerti seberapa gilanya kasus ini, kita harus flashback dulu guys ke masa lalu si Asaram ini. Nama aslinya itu Asumal Sirumalani. Dia lahir di tahun 1941 di daerah Sindh yang sekarang masuk wilayah Pakistan. Terus pas ada pemisah antara India dan Pakistan tahun 1947, keluarganya ngungsi ke Gujarat, India. Mereka bisa dibilang miskin banget guys pada masa itu. Jadi singkatnya, si Asumal ini bukan dari keluarga terpandang atau keturunan pembuka agama ya guys ya. Dia bahkan putus sekolah pas masih SD. Waktu muda, kerjaannya tuh serabutan banget. Dia pernah jualan teh di stasiun kereta api, jadi tukang bengkel sepeda, sampai kabarnya dia pernah jualan minuman keras ilegal. Dari sini aja udah kelihatan kalau si Asumal ini gak ada aura-aura orang yang ngerti agama sama sekali kan. Tapi di pertengahan tahun 60-an, kayaknya dia dapat semacam wangsit, atau lebih tepatnya kayak insting bisnis, tapi licik banget guys. Dia sadar kalau di India itu agama dan spiritualitas itu bukan cuma soal ibadah, tapi bisa jadi industri yang raksasa. Banyak banget orang yang hidupnya pas-pasan, orang sakit, atau orang dari kasta bawah yang butuh harapan instan. Kalian pasti udah familiar kan kalau di India itu emang masyarakatnya dipisahkan berdasarkan kasta, mulai dari kasta atas sampai kasta bawah, atau bisa dibilang kasta yang hidupnya berkecukupan sampai yang pas-pasan. Akhirnya si Asumal ini ganti nama jadi Asaram Bapu. Kedepannya kita sebut aja Asaram ya biar gampang diinget. Dia mulai belajar meditasi, ngaku-ngaku dapat pencerahan spiritual tingkat tinggi, dan pelan-pelan ngebangun image sebagai guru suci. Tahun 1971 dia bikin ashram. Ashram ini kayak semacam padepokan atau pusat spiritual guys. Dan ashram ini adalah ashram pertamanya di pinggir sungai Sabarmati. Taktik dia tuh pinter banget guys. Dia nggak cuma ngajarin meditasi biasa, tapi ngeklaim kalau dia punya kekuatan super. Dia bilang bisa nyembuhin penyakit mematikan, bisa bikin orang miskin jadi kaya. Pokoknya kayak ngasih solusi instan gitu buat semua masalah hidup. Tentu aja orang-orang yang emang udah putus asa sama hidupnya, mereka bisa langsung percaya gitu aja. Gila kan? Dalam waktu 3 dekade, padepokan kecilnya itu meledak jadi kerajaan bisnis raksasa. Di masa puncaknya, ashram ini punya lebih dari 400 ashram di seluruh dunia. Pengikut setianya, jangan kaget guys, 40 juta orang. Bayangin 40 juta orang yang rela mati buat dia. Dia punya sekolah, rumah sakit, sampai pabrik obat herbal. Uangnya udah triliunan rupiah guys. Dan yang bikin dia makin gak tersentuh hukum adalah backingan politiknya. Pejabat, jenderal, polisi, menteri, sampai calon perdana menteri aja terang-terangan datang ke padepokannya. Sungkem, cium kakinya Asaram demi dapat restu dan dukungan suara dari 40 juta pengikutnya. Hal itu membuat Asaram merasa dia itu udah kayak Tuhan gitu guys. Dia bisa ngelakuin apa aja di dunia ini tanpa ada yang berani nyentuh dia. Sayangnya, kesombongannya itu yang bikin dia hancur saat ini. Semuanya bermula dari sebuah keluarga sederhana di daerah Uttar Pradesh. Bapak dari keluarga ini adalah fans garis kerasnya Asaram.
Saking percayanya, dia ngirim anak perempuan dan anak laki-lakinya buat sekolah di Gurukul. Sekolah kayak sekolah berasrama gitu guys, miliknya Asaram yang ada di daerah Chinwara. Anak perempuannya ini usianya baru 16 tahun guys. Dia anak yang cerdas dan baik. Panggil aja namanya Neha ya. BTW ini nama samaran ya guys ya, buat ngelindungin identitas aslinya. Nah, di bulan Agustus 2013, tiba-tiba pihak Asaram menelpon orang tua Neha. Yang nelpon ini kepala sekolahnya langsung, cewek namanya Silpi. Si Silpi ini bilang ke orang tuanya dengan nada panik, "Pak, anak bapak ini sering pingsan, bertingkah aneh. Kami udah bawa ke dokter tapi nggak ada penyakitnya. Kami yakin anak bapak ini kena ilmu hitam atau kerasukan roh jahat." Akal-akalan plastik ya? Iya, klasik banget emang. Tapi karena keluarganya ini pendidikannya kurang dan otaknya udah terlanjur kecuci atau terkontaminasi sama sekte ini, bapaknya langsung percaya dan panik luar biasa. Terus si Silpi ini ngasih solusi yang sebenarnya emang udah settingan guys. Sejak awal ya gak ada tuh si Neha kejang-kejang ataupun kena ilmu hitam. Si Silpi bilang satu-satunya orang di muka bumi ini yang bisa ngusir roh jahat dari tubuh Neha cuma sang maha guru Asaram Bapu. Tentu aja si bapak yang udah terlanjur percaya, tanpa curiga sama sekali, bapaknya ini langsung jemput Neha dan bawa dia nemuin Asaram yang kebetulan lagi ada di padepokan terpencil di Jodhpur gitu guys. Akhirnya mereka sampai di sana tanggal 14 Agustus. Terus mereka dikasih tahu kalau ritual pengusiran roh jahatnya bakal dilakuin besok malamnya, tepatnya pas perayaan Hari Kemerdekaan India 15 Agustus 2013. BTW hari kemerdekaan India ternyata hampir barengan loh sama Indonesia. Indonesia 17, India 15. Terus, tar dulu guys, malah lantur kita. Lanjut aja dulu guys. Pada saat malam 15 Agustus tiba, taktik manipulasi mereka mulai jalan. Penjaga asrama yang badannya gede-gede misahin Neha dari orang tuanya. Ibu dan bapaknya disuruh duduk di luar gedung, disuruh baca doa terus, gak boleh berhenti sampai disuruh. Sementara itu, Neha yang lagi bingung dan ketakutan disuruh masuk ke sebuah kamar pribadi. Pintu kamarnya dari kayu tebal gitu guys, dan pintu kamar tersebut langsung dikunci dari dalam. Di dalam kamar itu, gak ada yang namanya ritual suci, gak ada pengusiran roh jahat. Yang ada cuma seorang kakek-kakek berumur 72 tahun yang udah berubah jadi monster. Disitulah Asaram ngelakuin ruda paksa ke Neha selama hampir 2 jam. Iya guys, kakek-kakek 2 jam. Kalian mungkin mikir, kenapa Neha nggak teriak guys? Guys, yang namanya manipulasi psikologis dari sosok yang lebih berkuasa itu bener-bener nyata loh guys. Asaram mengancam Neha pakai dalih spiritual. Dia bilang gini, kalau kamu teriak atau kalau kamu ceritain soal ini ke siapapun, saya punya kekuatan batin buat bunuh ibu dan bapak kamu malam ini juga. Bayangin guys, jadi anak umur 16 tahun di tempat asing dikelilingi ribuan pengikut fanatik si pelaku dan diancam keluarganya bakal dihabisi. Neha cuma bisa nangis dan diam saking shocknya. Gila ya, gak habis pikir gue, ada manusia yang udah dibilang dewa tapi kelakuannya iblis guys. Setelah selesai melaksanakan semua aksi bejatnya, Asaram keluar kamar nemuin orang tua Neha dan berakting seolah-olah dia baru aja nyelamatin nyawa anak mereka. Brengsek banget kan, mana ada nyelamatin kayak gini. Tapi Asaram salah pilih lawan guys. Dia pikir Neha anak berumur 16 tahun bakal bungkam selamanya. Tapi dia salah. Beberapa hari kemudian saat keluarga ini lagi di kereta perjalanan pulang ke Delhi, Neha, seorang anak berusia 16 tahun, akhirnya menceritakan semuanya ke orang tuanya. Nyeritain hal kayak gini tuh bukan hal yang gampang ya guys ya. Apalagi buat seorang perempuan. Tapi dia udah gak kuat nahan beban itu sendirian. Dan nyeritain semuanya ke ibu dan bapaknya. Coba kalian posisikan diri jadi bapaknya. Orang yang fotonya kalian pajang nih di ruang tamu, orang yang kalian doain tiap hari ternyata ngehancurin hidup anak kandung kalian sendiri. Tapi jujur, sini sebenarnya keluarga Neha cukup pinter guys. Gak kayak keluarga yang kurang pendidikan seperti yang udah gue bilang atau gue sampein sebelumnya. Kenapa? Karena mereka tahu kalau mereka lapor ke polisi lokal di Jodhpur atau di kampung halaman mereka, laporannya pasti bakal ngilang gitu aja. Kenapa? Ya karena Asaram bisa gampang banget nyuap polisi sana. Akhirnya mereka ngambil langkah cerdas. Mereka turun di stasiun New Delhi dan langsung lari ke kantor polisi terdekat ibu kota. Di sana mereka bikin laporan yang kalau di India sana disebut Zero Fear. Jadi kalau nggak salah Zero Fear itu First Information Report ya. Ini tuh sistem di mana korban kejahatan bisa bikin laporan polisi di kantor mana aja, di kota mana aja,
baru nanti laporannya ditransfer secara resmi ke lokasi kejadian. Strategi ini tuh sukses besar guys. Berkas kasusnya udah terlanjur masuk ke sistem pusat. Jadi anak buah Asaram nggak sempet buat nyuap polisi dari awal buat nutupin kasusnya. Laporan dari Delhi ini akhirnya melayang ke meja kepolisian Jodhpur sana. Yang pegang kasus ini adalah perwira polisi muda namanya Ajay Lamba. Gue akuin polisi yang satu ini mentalnya itu mental baja guys. Waktu berita ini bocor ke media, seluruh India langsung geger. Gimana enggak? Orang yang selama ini disebut Tuhan dituduh ngelecehin anak di bawah umur. Apa reaksi pengikutnya? Mereka ngamuk massal, mereka demo turun ke jalan, bakar fasilitas umum, ngeblokir jalan raya, sampai ngepung kantor polisi. Petinggi-petinggi sektenya nyebarin konspirasi di TV kalau ini semua itu akal-akalan intelijen asing buat ngejatuhin agama mereka. Dan Neha dituduh sebagai cewek bayaran atau agen yang dibayar gitu guys. Astaga, bisa-bisanya lo main victim blaming gila-gilaan gini. Tentu aja Saram dipanggil polisi, tapi dia malah ngeremehin. Dia kirim pengacara-pengacara mahal se-India. Dia nggak mau datang, malah kabur dari satu kota ke satu kota lainnya. Naik jet pribadi guys, sama helikopter. Dia ngerasa polisi nggak bakal berani nangkep dia. Batas waktu panggilan akhirnya habis. Karena berita ini udah terlanjur geger, membuat polisi Jodhpur nggak mau diem aja. Tengah malam, tim pasukan khusus digerakkan buat nyerbu padepokan tempat Asaram bersembunyi di kota Indore. Ribuan pengikut setianya udah bikin pagar betis di depan gerbang, siap mati-matian ngelindungin bos mereka. Polisi sampai harus dobrak paksa, nyisir komplek padepokan yang gedenya belasan hektar guys. Sampai akhirnya ketemu deh si Asaram lagi ngumpet ketakutan di pojokan kamar gelap. Dia akhirnya resmi ditahan di penjara Jodhpur. Nah, kalian pikir dramanya kelar pas dia masuk penjara kan? Masih panjang guys. Justru ini baru masuk ke hal yang paling brutal. Pas Asaram di penjara, dia sadar kalau koneksi politiknya udah nggak bisa nolongin dia lagi. Karena beritanya udah kelewat viral. Nggak ada menteri yang mau pasang badan buat tersangka kekerasan seksual anak. Karena nggak bisa nyogok hukum, sekte Asaram ganti strategi yang jauh lebih gila. Mereka mulai ngebunuhin saksi kunci satu persatu. Gila, kalian pikir hal kayak gini tuh cuma bisa dilakuin sama kartel narkoba atau gangster? Ini seorang pembuka agama yang sampai dijuluki Godman. Orang yang udah dianggap Tuhan oleh orang-orangnya bisa melakukan hal sebrutal ini. Target pertama mereka itu Amrut Prajapati. Amrut ini dulunya dokter pribadi sekaligus tangan kanan Asaram. Dia tahu banget kebusukan di dalam padepokan dan setuju buat jadi saksi polisi. Di bulan Mei 2014, pas Amrut lagi santai di kliniknya, tiba-tiba ada orang tak dikenal masuk dan dor, Amrut ditembak di wajah dan dari jarak yang sangat dekat. Dia akhirnya meninggal setelah kritis 2 minggu. Gila kan? Belum selesai sampai situ guys. Saksi kunci kedua namanya Akhil Gupta. Dia mantan koki pribadinya Asaram. Dia saksi yang lihat Neha dibawa masuk ke kamar pribadi malam itu. Bulan Januari 2015. Pas Akhil balik lagi naik motor. Mau pulang ke rumah. Dia dipepet mobil dan ditembak berkali-kali sampai tewas di jalan. Bisa kayak gitu ya orang ya? Lanjut ke saksi ketiga. Kripal Singh. Dia pegawai yang belot dan ngasih dokumen rahasia ke polisi. Juli 2015 pas dia lagi belanja di pasar yang rame banget, ada yang nembak dia dari belakang dan akhirnya tewas juga guys. Yang paling mind blowing itu Rahul Sahchan. Dia ini manajer keuangannya Asaram guys, yang mau bongkar aliran dana gelap. Dia ditikam pakai pisau gede. Yang lebih parahnya lagi di depan gedung pengadilan yang dijaga sama polisi. Dia sebenarnya sempat selamat, tapi beberapa bulan kemudian hilang, diculik lagi dan nggak pernah ketemu jasadnya sampai sekarang. Total ada 9 saksi yang diserang, dibunuh, atau hilang gitu aja. Terornya juga nyasar ke keluarga Neha guys. Rumah mereka dijaga ketat sama polisi sebenarnya, yang membawa laras panjang lagi. 24 jam nonstop. Mereka diteror tiap hari lewat telepon. Dibilang bakal kalau Neha berani bersaksi di pengadilan. Bayangin tekanan mental anak umur belasan tahun tuh ngadepin ginian, dokter aja dibunuh, manajer dibunuh, apalagi keluarga biasa kayak mereka. Tapi tau nggak? Gue bener-bener salut sama si Neha ini. Gue aja yang udah umur segini belum tentu sanggup ngadepin apa yang Neha hadapi ini. Meski teror dan teman-teman saksinya pada mati terbunuh, dia tetap maju ke pengadilan sambil dikawal ketat pasukan anti teror.
Dia tatap langsung mata si Asaram di ruang sidang dan nyertain setiap detail kejadian malam itu tanpa ragu sedikit pun. Sidangnya tuh berlangsung sangat alot guys, sampai memakan waktu hampir 5 tahun. Pengacara Asaram tuh sebenarnya pinter-pinter dan licik, sering nunda sidang, pura-pura Asaram sakit karena usia tua, dan nyerang psikologis Neha di pengadilan pakai pertanyaan yang rendahin. Tapi polisi dan jaksa Jodhpur udah nyiapin bukti yang gak bisa dibantah. Ada bukti forensik, rekaman telepon si kepala sekolah, si Silpi ini loh guys, sama konsistensi kesaksian Neha dari awal sampai akhir yang gak pernah berubah. Mendekati hari putusan vonis bulan April 2018, intelijen India dapat bocoran gila. Jutaan pengikut Asaram udah siap mau invasi kota Jodhpur. Mereka mau bikin kerusuhan berdarah, bakar-bakar kota dan nyerbu pengadilan kalau sampai Asaram sampai divonis bersalah. Gila kan? Satu orang ini loh bisa menyebabkan kerusuhan segini gilanya. Pemerintah India akhirnya ngambil keputusan darurat. Mereka mutusin sidang putusan gak bakal diadain di gedung pengadilan. Terus di mana dong? Di dalam penjara. Iya, hakim, jaksa, semua petugas yang harus ada di pengadilan masuk diem-diem ke dalam penjara sentral Jodhpur. Seluruh kota langsung di lockdown sama militer. Internet diputus total biar gak ada yang bisa provokasi di medsos. Dan semua jadwal kereta yang ke arah Jodhpur dibatalin. Serem banget gak guys ya suasana kota hari itu. Gila, gue bener-bener udah gak kebayang lagi guys. Ini gara-gara kelakuan satu orang monster bejat kakek. Gila dah pokoknya. Tanggal 25 April 2018 di dalam ruangan darurat di balik tembok penjara, hakim akhirnya mengetok palu. Asaram Bapu dinyatakan bersalah atas kasus ruda paksa anak di bawah umur. Hukuman yang dia dapat penjara seumur hidup sampai dia meninggal dunia secara alami. 3 kaki tangannya termasuk si Silpi Kepsek itu dapat hukuman 20 tahun penjara guys. Dan tahu nggak apa reaksi si paling Tuhan pas denger vonis? Dia langsung mewek, nangis histeris, jatuh berlutut di lantai penjara minta ampun. Nggak ada tuh kekuatan super keluar, nggak ada keajaiban, dan nggak ada satupun politisi yang berani ngangkat telepon buat nyelamatin dia. Mampus gitu. Terus kalian tahu apa yang terjadi setelah itu? Keberanian Neha, anak 16 tahun yang nyeret Asaram ke penjara ini bikin korban-korban lain yang puluhan tahun bungkam akhirnya berani buka suara. Ada 2 perempuan bersaudara dari Surat, Gujarat yang lapor kalau mereka disekap dan disiksa bertahun-tahun di asram lain milik Asaram. Yang parahnya lagi, kasus ini juga nyeret anak kandungnya Asaram, namanya Narayan Sai, yang niatnya mau nerusin tahta bapaknya. Ujung-ujungnya si anak ini ikutan ditangkap dan divonis penjara seumur hidup juga di tahun 2019. Kan udah gue bilang, karma itu tuh nyata adanya guys. Terus buat kasus 2 bersaudara itu, di Januari 2023 kemarin Asaram dapat vonis penjara seumur hidup untuk yang kedua kalinya. Sumpah di sini gue bingung sih, kayak penjara seumur hidup, penjara lagi seumur hidup lah, gimana ya? Tapi ya udah fix banget sih ini kakek-kakek sekarang umurnya udah 80 tahunan ini bakal mati membusuk di dalam jeruji penjara. Itu dia guys, akhir dari cerita seorang anak 16 tahun ini melawan Godman, seorang laki-laki yang dibilang Tuhan oleh para pengikutnya sampai rela melakukan apa saja untuknya. Dari cerita panjang ini sebenarnya banyak banget pelajaran yang bisa kita ambil. Yang paling mencolok itu adalah bahaya fanatisme buta. Ketika lo kelewat mendewakan manusia biasa, akal sehat lo otomatis mati. Dan disitulah lo ngebuka jalan buat orang-orang licik ini bertingkah layaknya monster. Kalau bukan karena keberanian satu anak perempuan 16 tahun, lalu kecerdasan orang tuanya pakai trik Zerovin, juga integritas polisi dan pengorbanan nyawa para saksi kunci, organisasi kultus raksasa ini pasti bakal terus memangsa orang-orang gak bersalah. Mungkin sampai saat ini. Gimana? Gila banget kan kasusnya? Gimana menurut kalian? Seperti biasa kalau ada yang mau berdiskusi atau berpendapat langsung aja guys, hit kolom komentarnya guys. Oke guys, kayaknya cukup sampai sini. Semoga kalian terhibur, jaga diri kalian baik-baik, jangan gampang ketipu sama hal-hal instan atau orang-orang yang sok cuci tapi ujung-ujungnya manipulatif ya guys ya. Sampai ketemu di cerita-cerita kasus gila berikutnya. Semoga hari kalian selalu bahagia ya guys ya. Bye-bye.